Jadi ya bayangkan gitu ya, dengan Panglima TNI saja, dengan orang yang pernah jadi Panglima TNI, kemudian Jenderal Bintang 4, yang seharusnya jauh di atas mereka. Ini si Kapolda ini nggak mau menghormati. Apalagi sama masyarakat, sama kalian yang rakyat jelata, yang nggak punya pangkat, yang bukan siapa-siapa. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, setelah Pak Andika Perkasa dipilih sebagai calon gubernur Jawa Tengah, terus terang saya coba menghindari atau menahan diri untuk tidak memainkan narasi Rambo versus Sambo. Ya, meskipun narasi ini menguntungkan gitu ya kepada calon yang saya dukung, yaitu Pak Andika Rambo Perkasa gitu, karena Rambo ini ya positif sekali, seorang sosok yang berani, yang kemudian memperjuangkan kemanusiaan dan sangat berani sekali mempertaruhkan nyawanya gitu ya. Dan memang kalau kita ngelihat Pak Andika itu ya memang backgroundnya kan dari TNI, kemudian dari badannya juga samalah seperti Rambo gitu kan. Gagah sekali kalau jalan gitu kan. Ya, ini sebenarnya adalah narasi positif yang menguntungkan Pak Andika dan merugikan pihak Lutfi dan Taji Yassin gitu. Karena ya Lutfi ini kan seperti kita tahu dia backgroundnya mantan Kapolda, dan kemudian banyak orang yang masih menganggap bahwa polisi itu identik dengan Sambo, dengan segala kelicikan dan tipu dayanya gitu ya. Ini sebenarnya narasi Rambo versus Sambo ini menguntungkan saya, menguntungkan orang yang saya dukung, tapi saya menahan diri untuk tidak memainkan itu karena saya pikir teman-teman saya di kepolisian juga banyak gitu ya. Orang-orang yang saya kenal di sana juga banyak, dan ya nggak bisa lah kemudian disamaratakan. Dan saya berharap bahwa pertarungan di Pilgub Jateng ini tidak sampai kemudian mengarah kepada satu narasi Rambo versus Sambo gitu. Karena ya meskipun ini sudah dimainkan oleh banyak orang, saya menahan diri untuk tidak menggunakan itu gitu. Meskipun secara background memang sudah terlihat sekali Pak Andika Perkasa dari TNI, kemudian Lutfi dari kepolisian gitu. Memang sudah terlihat, tapi ya bagaimanapun sebagai orang yang punya teman di berbagai kalangan gitu ya, saya menahan diri untuk tidak memainkan narasi negatif kepada Pak Lutfi. Karena harapannya ini Pak Andika ini tanpa narasi seperti itu pun saya yakin dia bisa menang gitu. Tapi semalam ini ada video yang benar-benar sangat-sangat mengagetkan, mengejutkan, dan membuat saya jadi kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan video ini. Supaya lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Menyampaikan sambutannya. Iya, kalian nggak salah lihat. Itu adalah Kapolda Jateng dan kemudian PJ Gubernur, yaitu Ribut Wibowo sebagai Kapolda Jateng dan PJ Gubernur adalah Nana Sujana. Kebetulan dua-duanya, Ribut Hari Wibowo dan Nana Sujana ini adalah bagian dari kepolisian, mantan Kapolda gitu ya. Dan satunya Kapolda aktif di Jawa Tengah hari ini. Dua-duanya adalah anggota kepolisian dan memang nampaknya jadi kayak ngajak ribut. dari nama aja udah ribut gitu. Ribut Hari Wibowo. Ribut nih tiap hari kayaknya nih kalau Kapoldanya kayak gini gitu. Tidak bisa menunjukkan sikap yang benar di hadapan masyarakat. Karena ya saya mengerti, kita coba memahami gitu ya. Mungkin karena mereka adalah bagian dari keluarga kepolisian, satunya Kapolda, satunya mantan Kapolda yang kemudian jadi PJ Gubernur gitu ya. Mungkin mendukung sesama mantan Kapolda gitu ya, sesama keluarga Kapolda misalkan. Mereka ingin mendukung sesama Kapolda, mendukung Kapolda misalkan gitu ya. Itu sah saja sebagai pribadi gitu ya. Tapi ketika dirinya membawa status atau jabatan sebagai PJ Gubernur dan kemudian Kapolda, kan seharusnya yang ditunjukkan kepada masyarakat minimal gitu ya adalah sedikit pencitraan bahwa mereka ini netral, bahwa mereka ini tidak berpihak di pilkada atau di Pilgub Jawa Tengah. Setidaknya pencitraan dikit lah gitu ya. Tapi dengan video tadi
Ini kan menunjukkan arogansi, kesombongan yang sangat-sangat luar biasa, sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Karena mereka ini bintang 2 gitu ya. Kapolda-kapolda ini bintang 2. Pak Andika Perkasa, bagaimanapun seburuk apapun di mata 2 kapolda ini, Pak Andika Perkasa adalah Panglima TNI. Pernah menjadi Panglima TNI. Bintang 4. Ini bintang 2 nggak hormat ke Panglima TNI gitu. Jadi, ya apa yang bisa kita harapkan dan bisa kita contoh dari orang-orang yang seperti ini? Pejabat-pejabat yang tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Yang menunjukkan arogansi, kesombongannya, sombong luar biasa, bahkan kepada orang yang jauh di atas mereka gitu. Pak Andika Perkasa jauh di atas mereka nih. Mereka belum tentu bisa jadi panglima, belum tentu bisa jadi Kapolri, belum tentu bisa jadi bintang 4 kan gitu ya. Belum tentu mereka bisa. Tapi sekarang udah sesombong itu gitu. Jadi tingkah pola mereka, PJ Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah hari ini gitu ya. Ini memang ngajak ribut gitu, sesuai dengan namanya itu. Tidak sesuai dengan jabatan yang dia emban sebagai Kapolda yang seharusnya netral. Dia menunjukkan bahwa dia nggak mau netral, dia mau berpihak di pilkada, dia mau mendukung M. Lutfi habis-habisan atas nama Kapolda Jateng gitu, atas nama PJ Gubernur Jateng. Jadi ya kalau ceritanya sudah seperti ini, saya terus terang gitu ya, ketika selama ini menahan diri untuk tidak memainkan narasi Rambo versus Sambo, saya kok hari ini mulai setuju dengan narasi itu gitu. Saya terus terang beberapa video yang muncul di Siwo TV ini, saya sempat sedikit beri komentar kepada host atau produsernya gitu ya, untuk tidak terlalu menonjolkan Rambo versus Sambo. Toh Pak Andika bisa menang kok tanpa isu ini gitu. Tapi kalau sudah kayak gini gitu ya, emang udah ngajak ribut, habis ini saya udah nggak akan kontrol lagi mereka, terserah lah gitu ya. Para host itu mau memainkan terus narasi Rambo versus Sambo, ya silahkan aja. Karena emang udah nggak ketolong orang-orang ini gitu. Ya karena salaman biasa aja dia nggak mau gitu. Di acara terbuka yang disaksikan oleh banyak orang, dia menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa netral. Bahwa Kapolda dan PJ Gubernur tidak mau netral dan mau habis-habisan mendukung M. Lutfi. Karena ya seharusnya untuk salaman kan biasa aja. Salaman dong gitu ya. Dengan lawan, dengan kawan kan, kalau di forum yang sudah dihadiri oleh banyak orang kan nggak boleh kita kemudian bersikap tegang dan sebagainya gitu. Ya meskipun sekali lagi saya paham mereka sesama kepolisian, sesama anggota orang yang pernah menjadi Kapolda gitu, paham mungkin loyalitas mereka luar biasa, iya ngerti gitu. Tapi masa salaman aja sih sampai nggak mau gitu, sampai nggak bisa gitu. Padahal cuma kalau seandainya mereka ini salaman, nggak ada masalah gitu. Nggak akan ada orang protes soal ini. Biasa aja itu gitu. Kita dengan siapapun kalau sudah di forum terbuka, dengan lawan sekalipun ya salaman gitu. Kalau sudah seperti ini maksudnya atau tujuan dan maunya Kapolda dan PJ Gubernur Jawa Tengah ini apa? Maunya tuh kayak gimana gitu. Karena bagi saya pribadi, mungkin saya salah, tapi terus terang ini yang ada dalam pikiran saya gitu. Kapolda Jawa Tengah ini kayak nantangin masyarakat gitu. Yang selama ini kita coba percaya, meskipun yang maju adalah mantan Kapolda Jateng, yang udah jelas-jelas ketika dia jadi Kapolda, balihonya udah ada di mana-mana gitu ya. Yang udah jelas dia kayaknya tidak bisa netral di Pilgub Jateng kali ini. Kita udah tahu itu, sudah curiga soal itu gitu ya. Tapi kemudian dengan dipertontonkan, ditunjukkan bahwa Kapolda Jateng yang baru kemudian juga seperti itu, ini kan kayak jadi nantangin masyarakat, kayak memancing amarah masyarakat yang selama ini sudah ditahan-tahan gitu. Yang selama ini kita coba berpikir positif bahwa enggak kok Kapolda akan netral gitu ya. Kita kan coba berpikir positif seperti itu. Meskipun gitu ya, ketika M. Lutfi jadi Kapolda, ya dia jelas itu melanggar banyak sekali aturan dan etika. Kita coba memahami dan coba berpikir positif, tapi kali ini udah nggak bisa gitu.
Apa yang bisa kita pelajari dan kita hormati dari dua orang yang menunjukkan kesombongan dan arogansi yang luar biasa? Bintang 2, Kapolda, iya kita menghormati. Dengan siapapun kita hormat. Bintang 1 juga kita hormat. Dengan polisi yang ada di pinggir jalan yang ngatur-ngatur lalu lintas, kita juga hormat gitu. Tapi cara kita menghormati orang itu, kemudian kan kita juga harus batasi. Kalau orang-orangnya tidak menunjukkan seseorang atau sosok yang pantas untuk dihormati seperti ini, yang kesombongannya udah nembus langit gitu ya, yang sama Panglima TNI pun dia nggak mau salaman hanya gara-gara soal beda pilihan di Pilgub Jateng gitu ya. Jadi ke depan gimana caranya kita bisa menghormati mereka? Jangankan untuk berpikir positif gitu ya. Kita untuk menghormati si Kapolda ini dan PJ Gubernur ini pun udah nggak bisa gitu. Karena sikap mereka menunjukkan bahwa kualitas atau nilai mereka ini adalah orang yang tidak perlu kita hormati, orang kayak gini. Nggak ada yang bisa kita contoh dari tindak perilaku yang mereka tunjukkan. Dan sekaligus gitu ya. Ini kan Pak Andika Perkasa ini adalah pernah menjadi Panglima TNI, Jenderal Bintang 4 gitu ya. Ini seharusnya adalah orang yang sangat-sangat pantas untuk dihormati. Ya, ini saya agak emosional gitu karena saya pernah ketemu dengan Pak Andika Perkasa, saya pernah podcast dengan beliau gitu ya di tahun 2023 lalu, dan saya melihat Bapak ini meskipun badannya tuh gagah, wah jauh lah saya gagah gitu. Tapi beliau itu ya menghormati orang lain gitu. Saya meskipun agak lebih kecil dari beliau, lebih pendek, kemudian badannya yang nggak kekar gitu ya, nggak punya jabatan apa-apa, belum pernah menjadi aparat dan sebagainya gitu ya. Tapi beliau itu ya ketika ngobrol santun sekali, hormat sekali, salaman juga kepada semua orang gitu. Sama saya, jangankan sama saya dan host yang lain gitu ya, sama kru di studio itu, yang sama editor, sama yang produser, sampai yang tukang bawain kopi itu disalamin semua sama Pak Andika gitu. Istrinya juga, anak-anaknya juga gitu. Jadi beliau adalah orang yang meskipun pernah menjadi Panglima TNI, menghormati orang dengan sedemikian rupa dan mau salaman dengan siapa saja. Bahkan dengan si pembawa kopi di studio kami waktu itu di Jakarta. Orang yang bawa kopi itu disalami juga gitu. Saking humble dan baiknya si Pak Andika ini. Jadi kalau hari ini ada Kapolda, kemudian mantan Kapolda atau PJ Gubernur tidak mau menyalami beliau gitu ya, dan kemudian pergi begitu saja kayak sombong sekali, saya nggak ngerti gitu ya, apa yang mau dibanggakan dan disombongkan oleh si Kapolda ini. Baru bintang 2 loh mereka. Belum tentu juga bisa jadi Kapolri gitu ya. Kalau Pak Andika udah jelas sudah mencapai level tertinggi di TNI, menjadi Panglima gitu. Jadi ya saya melihat memang di Pilgub Jateng ini seharusnya pilihannya menjadi mudah. Seharusnya Pak Andika Perkasa bisa menang tebal dan bisa menang sangat-sangat signifikan. 70% setidaknya atau 80% lah. Kalau ngelihat dari cuplikan video yang beredar hari ini. Karena apa yang kita bisa harapkan dari orang-orang Kapolda ini gitu. Mantan Kapolda ini apa yang bisa kita pelajari? Dari M. Lutfi misalkan gitu ya, dia juga pernah jadi Kapolda Jateng. Dan sekarang Kapolda Jateng menunjukkan sikap yang seperti itu. Yang dengan Panglima TNI Jenderal Bintang 4 pun mereka tidak bisa menghormati, tidak mau untuk salaman. Jadi ya bayangkan gitu ya. Dengan Panglima TNI saja, dengan orang yang pernah jadi Panglima TNI, kemudian Jenderal Bintang 4, yang seharusnya jauh di atas mereka. Ini si Kapolda ini nggak mau menghormati. Apalagi sama masyarakat, sama kalian yang rakyat jelata, yang nggak punya pangkat, yang bukan siapa-siapa. Tambah nggak mau mereka, ngapain salaman sama rakyat. Nah, kalau sudah seperti ini, ngapain kalian pilih Kapolda? Mantan Kapolda. Ngapain gitu? Nggak ada gunanya. Nanti dia jadi juga, kalian juga mungkin cuma dianggap sebagai sampah atau orang-orang yang nggak bermanfaat atau orang-orang nggak berguna, yang nggak perlu ditemui atau bahkan nggak perlu disalami gitu. Gimana ceritanya kalian bisa percaya kepada mereka ini gitu? Lawang dengan Panglima TNI Jenderal Bintang 4 aja, mereka nggak mau salaman.
kayak jijik sekali, kayak wah, sombong sekali, arogan sekali gitu. Padahal di hadapannya ini bintang 4 loh. Jadi keangkuhan, kesombongan, dan kemudian jiwa sok-sokannya ini bisa kita baca sebagai contoh bahwa ke depan mungkin mereka juga akan melakukan menabrak aturan, menyalahi aturan gitu. Jadi nggak peduli dengan aturan-aturan yang ada, sehingga kalau beberapa waktu lalu ada kelompok relawan sampai mengundurkan diri karena ada arahan untuk melakukan kecurangan gitu ya, ini masuk akal gitu. Karena ya bayangkan, orang-orang yang ada di dalamnya itu nggak punya sifat atau bisa memberikan contoh yang baik untuk sekelilingnya gitu. Dan terakhir bagi saya, untuk Pak Kapolda, untuk PJ Gubernur gitu ya, iya, kalian hari ini sedang berkuasa, punya jabatan gitu ya, punya kekuasaan di Jawa Tengah sebagai PJ Gubernur, sebagai Kapolda, iya gitu. Kalian punya pasukan, anak buah di berbagai wilayah, kita paham, kita menyadari itu, betapa luar biasa kekuasaan yang kalian miliki. Paham gitu. Tapi bagaimanapun, kekuasaan yang kalian miliki itu hanya sementara saja. Pada akhirnya dia akan selesai. Pada akhirnya kalian gak akan berkuasa sampai mati gitu. Ini akan selesai. Dan kalian hanya satu orang biasa, yang hari ini seperti menunjukkan perlawanan atau menantang 28 juta orang yang punya hak pilih di Jawa Tengah. Jadi ya meskipun di sisi lain saya memaklumi gitu ya, geng Mulyono memang seperti ini gitu ya, memang sok-sokan, arogan, dan memang sudah kelihatan sejak lama, tapi nampaknya kali ini sangat-sangat kelewatan. Jadi pesan saya kepada masyarakat Jawa Tengah, mari kita beri pelajaran dengan cara-cara yang benar, mari kita beri pernyataan yang sejelas-jelasnya kepada orang-orang sombong ini, kelompok sombong geng Mulyono ini, agar mereka tahu bahwa kekuasaan mereka di hadapan kita, masyarakat Indonesia, mereka bukan apa-apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.